Anda mengerti? Kemudian ketika dia dengar itu, dia pikir, ya bagus sekali. Karena Alkitab berkata matanya memandang kepada tempat di mana Sodom dan Gomora ada. Dia berkata, seperti taman Tuhan. Tapi bukan taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Dia lihat matanya jasmani, mata rohaninya enggak terbuka. Abraham berkata dengan begitu tenang, pilih. Kenapa tidak takut dia dapat tanah yang jelek? Sebab dia tahu sumber berkatnya siapa? Tuhan. Itu bukan soal tanah, bukan soal air, tapi soal Tuhan yang menyertai dia. Orang yang ngerti begini saudara, dia aman hidupnya. Orang yang tidak yakin penyertaan Tuhan, dia akan gelisahnya luar biasa. Tapi orang yang tahu akan penyertaan Allahnya, dia akan hidup dalam tenang sekali. Kamu pilih. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu pilih dulu Lot, kamu pilih dulu. Si Lot yang tidak tahu diri ini saudara, langsung memilih lembah Yordan, Sodom dan Gomora. Aku pilih yang di situ. Suburnya luar biasa. Saudara mengerti? Pada waktu Lot meninggalkan Abraham, lihat apa yang Tuhan katakan. Pasal yang ke-13, ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu, akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu, untuk selama-lamanya. Dan itu yang ditunggu oleh Abraham. Justru itu yang sebenarnya jadi andalannya Abraham. Sekali lagi saudara, kalau Anda tinggal dalam sebuah covering, jangan punya hati yang berontak. Kalau engkau punya hati yang berontak, walaupun tidak terucapkan, tapi dalam hati sudah berontaknya luar biasa. Itu akibatnya engkau akan rugi sendiri. Kalau engkau tahu dipakai Tuhan luar biasa, lebih dari pemimpinmu. Tunggu waktu Tuhan. Sampai Allah berkata, baik, aku lepaskan engkau pergi. Hanya kalau Anda bisa ngerti cara begini, hidupmu itu luar biasa. Saya diberkati dengan John Bevere ya. Dia cerita bagaimana panggilannya. Dia pernah ikut seorang hamba Tuhan di Amerika, yang punya pelayanan sangat besar sekali. Dia insinyur, dia diurapi Tuhan. Tapi tugas yang dia pikul hanyalah antar jemput anak sekolah pendeta. Nemirin sepatunya pendeta. Isi bensin mobil-mobilnya. Hanya itu, bertahun-tahun. Akhirnya pendeta besar ini jatuh saudara, dalam dosa. Dan seluruh ministrinya hancur. John keluar dari ministry itu karena nggak ada lagi yang bisa dikerjakan karena semuanya sudah hancur. Dan banyak hamba Tuhan ingin ambil dia. T.L. Osborne ingin ambil dia, Oral Roberts ingin ambil dia. Tapi Tuhan arahkan dia untuk kerja membantu Benny Hinn. Di tempat Benny Hinn di Orlando, dia membantu sebagai youth pastor, pendeta untuk kaum muda. Dan dia layani dengan tekun selama beberapa tahun sebagai youth pastor. Sampai suatu kali, Tuhan berkata begini, John, sudah waktunya buat engkau untuk memulai ministrimu sendiri. Dan aku akan pakai engkau keliling ke banyak negara, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ketika dia dengar itu, saudara, apa reaksinya? Ini bagus sekali. Dia bilang, Tuhan, kalau ini daripadamu, berbicaralah juga kepada pendetaku. Toh dia peka dengan suaramu. Supaya meneguhkan akan panggilanku ini. Dia tidak ngomong siapa-siapa. Hari Minggu dia kebaktian. Para pendetanya duduk di barisan depan. Termasuk John Bevere duduk di depan. Benny Hinn keluar mau menyampaikan firman. Sebelum khotbah dia ngomong begini. Tadi pagi saya berdoa. Roh Kudus berkata bahwa saya harus melepas salah seorang pendeta saya
untuk pelayanan yang akan Tuhan berikan sendiri bagi dia. Dan Tuhan akan pakai dia luar biasa. Dan orang itu adalah John Bevere. Kaget, saudara. Gak ada orang memberitahu, dan tiba-tiba Allah bicara langsung. Kemudian didoakan, dilepas. Begitu lepas, gak ada gaji lagi. Beberapa bulan, saudara, nganggur. Tidak ada orang ngundang dia khotbah. Bayangin. Uangnya makin tipis, Benny Hinn sudah mulai dengar. Si John nganggur ternyata. Benny Hinn senang dengan orang ini. Dia berkata, kalau kamu mau kembali, welcome. Waktu dia dengar itu, saudara, sudah nggak tahan karena uang hampir habis. Malam itu dia berdoa. Dan dia berkata, Tuhan, kalau boleh, buka pintu baru buat kami. Buka pintu baru buat kami. Paginya, saudara, anak yang gede, si Edison, ngomong sama papanya. Dia berkata, Papa, tadi malam Yesus datang nemuin aku. Dipikir mainan, saudara. Dia tanya, oh ya, ngomong apa Tuhan? Tuhan Yesus bilang, akan buka pintu baru buat Papa. Kaget, saudara. Persis istilahnya. Wih, suami istri ini nangis, bertobat, saudara. Begitu mereka sembahyang selesai, telepon berdering. Seorang pendeta yang tidak jauh dari tempat dia, telepon dia, John, aku dengar kamu sudah bisa diundang keluar. Minggu ini tolong khotbah di gerejaku. Dan sejak itu sampai sekarang dibuka pintu oleh Tuhan bagi dirinya. Kalau minggu nggak ada pelayanan, dia balik ke Orlando, duduk lagi di gerejanya Benny Hinn, saudara. Duduk aja nih. Kadang-kadang suruh khotbah, seringkali tidak. Duduk dengan manis, dia dengerin firman Tuhan. Kebaktian seperti biasa. Dan dalam covering, dan dia berkata, tetap aku anggota gereja di tempat ini. Bagus gak, saudara? Bagus. Tidak ada benturan, tidak ada keributan, semua dalam roh, semua teratur begitu baik. Kalau Anda bilang, Pak, pendetaku tadi bebal, Pak. Mana lebih hebat bebalnya pendetamu dengan kuasa Tuhan, saudara? Ayo. Jadi nggak ada alasan bilang pendetamu bebal, saudara. Oh ya, kalau Tuhan mau, tetap Tuhan mau. Yang persoalan adalah kita tidak sabar dengan apa yang harus kita tanggung. Anda ngerti itu? Kalau Allah percayakan saudara tetap jadi orang kedua, orang ketiga, orang ke-15 di gereja, sampai Yesus datang, tetaplah tinggal dengan sejahtera. Ingat, setiap kita dipanggil dalam batasan lingkup pelayanan yang tertentu. Biarlah kita tetap merasa aman dengan batasan yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah mengembang-ngembangkan pelayanan. Itu akan menimbulkan kehancuran sendiri. Itu yang membuat orang mencuri kemuliaan Tuhan. Yang dibutuhkan adalah kerjakan apa yang jadi jatah kita. Kalau Allah mengembangkan jatah kita, kerjakan pengembangannya. Dikembangkan lagi, kerjakan jatahnya. Tapi kita ngembang itu karena kita mengerjakan jatah kita. Bukan ngembangkan sendiri pelayanan kita. Kalau Anda ngerti yang namanya pelayanan, makin besar itu godaan untuk makin ngerjakan semuanya makin banyak. Gereja besar cenderung seperti konglomerat. Dari hulu sampai hilir digarap semua. Dari kebaktian. Nanti setelah kebaktian banyak panti jompo. Panti jompo sudah mulai jalan narkotika. Narkotika mulai jalan rumah sakit jiwa. Eceng-eceng di bawah itu katanya Bu Indri. Jadi rumah sakit jiwa sudah, kurang apa lagi ya? Sekolah. Sekolah sudah, sekolah Alkitab dia kerjain. Lalu kemudian klinik. Lalu berkembang rumah sakit. Apalagi saudara? Perguruan tinggi. Lama-lama warung, supermarket, dia kerjain semua. Betul nggak? Itu godaannya di situ. Semuanya, dia ingin semuanya komplit. Istilah kerennya pelayanan satu atap. Wah, holistic ministry. Dari warung sampai university kita punya. Semua cenderungnya begitu. Tapi biasanya begitu makin besar, makin seperti itu. Ketajaman aslinya hilang. Dan akhirnya runtuh pelan-pelan atau mulai suam. Dan jadilah seperti gereja besar
tapi tanpa kegerakan apa-apa di dalamnya. Dan iblis berkata, puas aku. Akhirnya kita bisa hambat dia dengan kerjaan begitu banyak. Kalau bukan Tuhan yang perintahkan kita, ini jatahmu, jangan digarap saudara. Sekalipun engkau punya uang banyak, tidak berarti engkau harus kerjakan tambahan yang lain. Kalau dasarnya kebutuhan, sampai Yesus datang, yang namanya kebutuhan tetap ada. Amen saudara. Sampai Tuhan datang. Jadi jangan bergerak karena kebutuhan, bergeraklah karena panggilan. Di tempat di mana Allah menempatkan kita, please feel secure di situ. Aman-aman saja di situ. Ambil jatahmu, berikan yang terbaik bagi Tuhan yang engkau bisa, penuhi jatahmu, selesai. Wah, dia kok lebih hebat? Itu bukan hebat, tidak hebat kok saudara. Masing-masing kita punya daerah tugas yang dipatok Tuhan. Lakukan sebaik-baiknya, Allah berkenan, ditambah lagi jatah kita, kerjakan lagi. Kalau dia buat kita jadi besar, biar kita besar karena dia, bukan karena kita mengembangkan diri. Kalau Allah berkata, lapangkan tempat kemahmu, engkau akan mengembangnya, lapangkan. Tapi bukan karena kita yang mau melapangkan, Tuhan yang memerintahkan kita melapangkan. Ngerti saudara? Nah kalau kita bisa ngerti prinsip ini, akan luar biasa. Saya perhatikan ada pelayanan yang begini ya. Dia tadinya kecil, makin besar, makin besar, makin besar. Nggak puas. Oh kita kalau bisa jangkau lebih banyak. Dia buka di sini, buka di sini, buka di sini, buka di sini. Dan itu bukan karena Tuhan. Lucunya yang awal, yang semula bagus ini lama-lama habis, berkurang. Yang di sini pun setengah jalan semua. Bayangin saudara, untuk apa semuanya? Kalau memang dari Allah, semua akan kembang, berbuah luar biasa. Dan tanpa membuat kita burn out, gosong hidup kita. Karena teler, terlalu banyak kerja. Amen, saudaraku. Nah, Lot ini tidak belajar soal ini. Nah, saya ingin buktikan, begitu dia dilepas dari Abraham, apa yang kemudian terjadi. Pertama dikatakan tadi, dia memandang kepada Sodom. Lalu lihat Kejadian 14 ayat 12. Kejadian 14 ayat 12. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Sebab Lot itu apa? Diam di Sodom. Pertama, kalau Anda perhatikan, dia itu memandang. Lalu Alkitab berkata, dia diam di Sodom. Pasal yang ke-19. Ayat yang pertama. Kedua malaikat tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang apa? Duduk di pintu gerbang Sodom. Duduk di gerbang Sodom. Nah, pintu gerbang itu tempat para pemimpin kota berkumpul untuk mereka bicara tentang masalah kota. Hanya pemimpin kota yang boleh duduk di gerbang kota. Dari orang yang memandang, kemudian dia diam, ditawan musuh, balik ke Sodom lagi. Hartanya habis, dikembalikan lagi. Bukan cuman itu saudara. Lot jadi salah seorang pemimpin kota Sodom. Ini orang sama sekali tidak takut dan tidak kenal akan Tuhan. Dalamnya isinya banci-banci saudara. Anda dengar kata sodomi, itu kan homoseksual. Dari situ saudara. Dan Lot itu adalah termasuk majelis kota. Jadi ngatur. Ini yang homo-homo kampung ini. Lesbian-lesbian di sini. Campuran-campuran di sini. Yang rapatin ikut rapat menentukan siapa? Lot. Mr. Lot. Ikut menentukan. Ini kalau dosa kecil, sini. Dosa menengah, sini. Dosa habis-habisan terus mati, sini. Diatur kotanya. Yang ngatur siapa? Ya ini, Mr. Lot ini. Satu di antaranya. Di rumah tidak ada power sama sekali. Malaikat datang,
berkata cepat keluar. Dia ngomong sama menantunya, ditertawain. Ah bapak suka bergurau katanya. Rupanya si Lot ini suka bergurau saudara. Gak pernah ngomong benar dengan mereka. Tidak ada yang mau ikut. Anda tahu ujungnya? Ludes semua hartanya. Istrinya jadi tiang garam. Dan dia akhirnya berzina dengan 2 anak kandungnya sendiri. Ayo, itu ujung yang kayak apa saudara? Oleh karena itu dengar baik-baik. Semakin Anda ngerti banyak, semakin kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan lebih, semakin kita berkata, Tuhan, aku tahu ini kebenaran, bukan untuk menghantam orang lain. Tapi kebenaran yang aku terima pertama-tama untuk siapa? Diri kita sendiri, saudara. Sehingga pada waktu kita mengalami goncangan apapun, Anda melihat akan semua ketidakberesan, hati berontak tidak ada. Anda bisa mendoakan pemimpinmu, Anda bisa dukung dalam doa, Anda bisa angkat di hadapan Tuhan. Dan pada waktunya Anda bisa bicara dari hati ke hati, tapi tanpa ada pemberontakan dalam hidup kita. Sebab ingat, hukum menabur menuai tetap berlaku sampai dengan hari ini. Apa sih untungnya kalau Anda bisa maki-maki pendetamu? Engkau tumpahkan kekesalannya. Saya mau beritahu, Anda akan berhadapan dengan Tuhan sendiri, saudara. Sesalah-salahnya dia. Saya mau tanya, jahat mana pendetamu dengan Hofni dan Pinehas dan Imam Eli? Saya mau tanya. Hofni, Pinehas, anak Imam Eli, berzina dengan wanita-wanita yang melayani di bait Allah. Imam Eli terima persembahan terbaik. Tidak diurus umat Tuhan. Hidupnya kacau balau. Saya mau tanya, pendetamu dengan Imam Eli jahat mana, saudara? Ayo. Dengan Hofni, Pinehas jahat mana? Kalau boleh berontak, Samuel kecil ini mestinya berontak, saudara. Saya mau tunjukkan ini ayat, saudara. Coba buka dalam kitab Samuel. 1 Samuel pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Satu Samuel pasal 3, ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan siapa? Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Di tengah kebekuan rohani, dengan imam dan keluarganya jahat di hadapan Tuhan. Samuel yang kecil ini, Alkitab berkata, dia hidup di bawah bimbingan daripada Imam Eli. Sampai kelak waktunya tiba, Allah mempromosi dia sendiri. Lalu semua orang berkata, wih, Nabi Tuhan bangkit di antara kita. Dan apa yang dari Allah itu loh saudara, yang sebenarnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan lewat hidup Samuel ini. Sama sekali dia tidak bermaksud merampas apa yang sebetulnya Allah juga berikan kepadanya. Daud contohnya. Paling tidak 2 kali dia bisa bunuh Saul, saudara. Tapi apakah dia pernah coba lakukan itu? Pegawainya berkata, bunuh sekarang, jadi raja. Dia marah, dia berkata, jangan kau jamah orang yang diurapi Tuhan. Padahal Saul sudah kerasukan setan, saudara. Tangannya tidak pernah diulurkan, mengambil sebelum Allah memberikan sendiri kepada dia. Saudara, belajar punya hati seperti ini. Yang membuat parah adalah, kita nggak sabar sebetulnya. Lalu semua pengetahuan yang engkau punya, akhirnya akan jadi bumerang buat hidupmu sendiri. Ini ada cerita, saudara. Saya ketemu gereja Indonesia di luar negeri.
Saya pernah ceritakan, mungkin saya lupa. Saya nggak tahu kalau dalam acara pertemuan itu, dua pendeta ini hadir, saudara. Belakangan saya tahu bahwa ternyata mereka ada konflik. Dari mana saya tahu? Dari jemaatnya. Selesai semua session, itu semua pendeta yang hadir dikumpulkan. Dari berbagai kota loh, saudara. Di luar negeri. Lalu diberi kesempatan, siapa yang mau bersaksi dari retret yang baru saja lewat. Lalu beberapa pendeta bersaksi apa yang berkat dia terima selama retret dan sebagainya. Nah, saya duduk di dekat pintu luar, duduk. Saya dengar mereka bersaksi. Karena saya seharusnya dari kota itu malam itu harus pindah ke kota lain, terus terbang dari kota itu balik ke Indonesia. Dan itu melelahkan sekali. Jadi saya di luar karena saya sudah kepingin cepat-cepat pergi dan langsung pengen tidur sebetulnya. Karena besok pagi-pagi jam 5 harus keluar dari rumah, jam 7 harus sampai di airport karena pesawat saya jam 9 pagi. Nah, setelah beberapa pendeta ini sharing, ada seorang anggota jemaat. Orang asal Timor, ini teman-teman dari Kupang. Dan suaminya orang Ambon. Dia seorang ibu. Dia berdiri. Di sebelahnya duduk pendetanya. Begitu pegang mic, nangis keras, saudara. Saya pikir, kenapa ini ibu nangis keras? Apakah dijamah Roh Kudus? Mungkin, saudara. Saya tanya dengan Bapak Gembala di sebelah saya, Pak, itu ibu siapa? Oh, itu jemaatnya Pak Pendeta itu yang pakai kacamata itu. Oh ya, saya berkata. Tapi kan dia nggak ikut penuh retret, Pak ya. Oh enggak, hanya terakhir beberapa sesi terakhir dia ikut. Setelah nangis, dia ngomong begini. Dia berkata, saya ini menyesal dengan keadaan pendeta saya. Di sebelahnya. Dia berantem dengan Bapak Pendeta itu. Kalau Anda ketemu punya jemaat kayak gini 5 aja. Mendadak TBC semua pendeta, saudara. Pendeta saya ini berantem dengan pendeta itu. Hanya gara-gara uang 1 juta rupiah. Saya sedih, Pak Pendeta. Karena pertengkaran Bapak dengan Bapak Pendeta dan membuat gereja pecah. Suami saya baru lahir, baru bersebentar, murtad lagi. Bayangin. Saya sampai geleng-geleng kepala, dia bilang, aduh. Mau digituin, saudara? Ini yang benernya mukanya jadi merah. Yang sana hitam. Saya berdoa, bapak-bapak berdua berdamai. Berdamai. Sambil nangis. Nah kan ditangisi, saudara. Ya. Datang berdua, rangkul-rangkulan. Yang satu tinggi, yang satu pendek. Jadi ngerangkul di perutnya orang ini. Yang pendek ngerangkul di perutnya. Saya lihat, saya bilang, Tuhan, berkati mereka. Jadi yang pendek itu ngerangkul, yang tinggi kan hanya sampai di perut aja, saudaraku. Karena terlalu tinggi sekali, terlalu pendek yang dirangkul. Bayangin. Sampai seperti itu, saudara. Dan kadang-kadang itu yang terjadi kan. Tapi ini berat. Saya geleng-geleng, saya bilang, saya nggak ngomong dengan panitia. Lain kali, kalau sharing pendeta aja. Jangan boleh mereka libatkan jemaat. Lihat seperti ini. Udah kan? Selesai. Saya sudah janjian pulang barengan dengan pendeta yang pendek tadi, saudara. Jadi saya nggak tahu mereka konflik. Karena mungkin nggak peka juga, saya nggak tahu. Jadi saya terlanjur janji dengan dia. Lalu kemudian, ya sudah apa boleh buat, saya nggak punya alasan untuk nolak. Saya pilih satu di antaranya pun akan tetap ribut kalau mereka ribut. Saya pikir karena sudah memeluk perutnya, jadi sudah damai.
Singkat cerita, dia bilang begini, Pak, gimana ya Pak ya? Jemaat saya itu pertama orang, berapa dia bilang? 30-an Pak, 30-40. Sekarang tinggal 12, 14. Paling banyak awak KKR 16. KKR itu 16, saudara. Mungkin ada yang bawa babysitternya kali, saya nggak tahu. Terus gimana Pak? Terus dia cerita banyak. Dari yang terjadi saudara. Dari pengakuannya dia. Waktu dia masih gabung dengan pendeta yang tinggi, ya, dia selalu menentang pendetanya. Dia berkata, ini pendeta, ini nggak fair. Perpuluhan masuk dia. Harusnya nggak boleh. Harusnya uang itu majelis yang ngontrol. Yang tahu semua mesti majelis. Dan dia mulai ngomong ke jemaat. Karena ada konflik pribadi rupanya. Dia ngomong ke jemaat. Dan ngomongnya bukan konfliknya. Tapi prinsip-prinsipnya. Harusnya pendeta itu gak usah pegang keuangan. Pendeta cukup rohani saja. Majelis yang ngontrol semuanya. Itu sehat. Tidak ada manipulasi uang segala macam ngomong-ngomong. Nah, rupanya banyak orang yang juga ingin kuasai keuangan gereja. Saudara, saya beritahu begini ya. Kalau gerejamu lagi bangkrut, gak punya apa-apa. Tidak ada orang pengen pegang. Kalau makin diberkati, semua orang pengen tahu isinya. Pengen ikut-ikut ngatur. Jangan pernah dikasihkan orang seperti itu. Tambah rusak, saudara. Nah, ini akhirnya, oh iya benar. Akhirnya galang kekuatan. Galang kekuatan bisa bawa keluar 30-40 orang, saudara. Terus keluar. Sakit, saudara, ini pendeta. Saya tahu juga ada salahnya ini orang. Tapi caranya nggak benar. Keluar. Begitu keluar, tokoh-tokoh yang punya duit ini berkata, nah, kamu jadi pendetanya ya? Ya. Seperti yang kamu bilang, majelisnya kami. Wah ya, katanya. Kami kontrol semua uangnya. Iya. Mereka buat keputusan. Itu majelisnya ada 8 atau 9, saudara. Dan mereka begini, soal keuangan. Kalau misalnya ada usul, kita perlu membeli overhead projector misalnya. Harganya $200 misalnya. Kalau yang 8 setuju, yang 1 nggak setuju, batal. Jadi harus suara bulat. 9 orang harus semuanya iya. Nah, kalau belum sepakat, belum bisa dilaksanakan. Lalu mereka rapat. Gaji pendetanya berapa sekarang? Tidak sepakat 2 tahun, saudara. Rapat tidak pernah sepakat, bukan 2 hari, 2 minggu, 2 tahun. Dia bilang 2 tahun, Mbak, aku tidak gajian. Lah itu kan yang Bapak ingin, Pak. Loh ya gak gitu maksudnya, Pak. Lah tapi pertama Anda ngomongnya kan begitu. Iya. Nah itulah. Ya kamu tidak ngerti yang kamu omongin itu apa. Ngerti saudara? Konsep yang dibela dengan kekuatannya. Ditambah dengan berbagai kepentingan yang di dalamnya terlibat. Itu menimbulkan masalah. Dan sampai sekarang saudara. Tidak tuntas masalahnya. Bayangin. Saya lihat, saya berkata, saya diantar dia pagi-pagi. Saya nggak bisa tidur akhirnya. Diajak ngobrol sampai jam 4 pagi. Jam 5 harus keluar rumah. Saya bilang, ini tidur sejam ini sama juga bohong, saya berkata. Saya coba begini sebentar, kaget saya. Aduh, daripada nggak pulang, saya bilang, udah langsung mandi, siap-siap. Dia juga nggak tidur, saudara. Jam 5 berangkat lagi. Tapi nggak bisa selesai. Saya berkata begini, bapaknya bisa satu, bertobat dengan Tuhan. Saya bilang begini, Pak, pecat majelisnya. Nggak bisa, Pak. Kekas gereja pakai nama dia semua. Mereka ngancam, dipecat, saya bawa duitnya. Bayangin. Nah saya punya apa? Ya kamu juga nggak punya apa-apa. Ya iya nggak punya apa-apa. Jemaat berapa? 14. Kalau KKR 16, saudara. Bayangin. Bapak KKR ya? Tidak, saya bilang terima kasih. Kapan-kapan saya berkata. Bukan soal 16-nya. Ngapain ngomong di depan orang kayak begitu saudara? Buang energi. Saya bisa bayangin, ini loh problemnya.
Kalau Anda tahu kebenaran, saya beritahu tadi berbagai hal. Jangan gunakan apapun untuk memanipulasi. Apalagi engkau punya kepentingan pribadi. Hati-hati loh saudara. Seharusnya orang makin ngerti banyak, dia makin rendah hati. Sebab orang yang tahu banyak, dia dituntut banyak juga. Jadi kalau kita hanya ngerti banyak, dan tidak menjalani yang kita ketahui, bahaya saudara. Orang makin ngerti, makin besar tanggung jawabnya. Dan waktu dia tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan dan tidak mau mengerjakan apa yang sudah dia mengerti, dia harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Saya belajar begini ya. Memulai gereja, hidup berjemaat tidak segampang yang orang duga. Kalau Anda melihat si A, si B dalam pelayanan kok berhasil, itu karena anugerah saudara. Itunya hilang, engkau boleh hebat seperti apa, enggak ada hasilnya. Percaya. Tapi kalau engkau tidak bisa apa-apa sekalipun, tapi anugerah Tuhan turun, engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Saya lihat, contohnya gereja di Solo. Siapa yang dari Pak Obajatanto? Itu Pak, saya kenal sejak masih di mana itu depannya gudeg, itu ya. Itu kecil sekali persekutuannya. Dan dia polos, Pak, aku nggak ngerti apa-apa ini. Pokoknya aku aja, jalan dengan Tuhan. Saya masih ingat satu kali, saudara, ada pengurusnya di situ, yang pengurus lama. Saya nggak tahu sekarang, mungkin nggak terlalu aktif lagi di situ ya. Saya diundang pertama kali di sana, lalu kemudian ini pengurusnya masih ngomong begini, saudara sekalian, suaranya gede, api kita harus besar, katanya. Kalau api kita kecil, dikencingin iblis, mati. Kalau api kita besar, iblis kencingin, kebakar, katanya. Saya masih ingat tuh. Orang Solo itu saudara, idenya. Orisinil dari Solo. Ada iblis kencingin api, segala macam. Saya rasa nggak pernah sekolah Alkitab ya, Pak Baja ya. Pernah. Sekarang berapa ribu jemaatnya tuh? 6.000 saudara. Benar-benar. Nah, tapi dia mau khotbah, dia mau belajar. Terakhir sampai kemana? Kolombia. Nekat diluruk tekan Kolombia. Belajar. Orang ini pokoknya belajar sama Tuhan. Berani. Saya bilang, Tuhan ini luar biasa. 6.000. Di Solo. Saya ngerti dari awalnya kok saudara. Anda mau pelajari apa? Pak Baja, caranya gimana? Pokoknya Yesus, ayo gitu aja. Ya tak? Tapi itu karena anugerah. Pilihan Tuhan terjadi. Dia setia, mau belajar, ditekuni. Jadi kok saudara. Benar? Itu kan contoh paling gamblang. Saya melihat itu luar biasa. Jadi kalau saya belajar di situ, saya belajar, ini kan bukan orang yang ditrain khusus dari pendeta, dia nggak tahu, pengusaha biasa. Hanya lahir baru, penuh Roh Kudus, berapi-api dalam Tuhan. Tuhan bilang, kerjakan, ayo garap, pokoknya apinya harus besar, gitu aja. Yang ngomong bukan dia, temennya, pokoknya saya masih di pom, harus besar api kita. Kecil dikencingin, iblis padam. Kalau gede dikencingin, kebakar dia katanya. Waduh, gaya orang Solo, saudara. Itu saudara. Lihat dari apa yang terjadi aja kita bisa belajar betapa itu hal yang kita bisa belajar dari situ. Kalau Anda perhatiin gereja-gereja yang maju tuh lihat, sebenarnya bukan karena otaknya brilian bukan. Itu dibalik itu ada anugerah Tuhan. Ya. Anda lihat Betani aja lah. Itu kan fenomena besar di Indonesia. Orang bilang itu ngambilin jemaat saya, Pak. Ya mbok coba diambilin ganti. Caranya yang sama ditiru, nggak bisa. Memang itu anugerah Tuhan turun kepada mereka. So what? Mau Tuhan mau. Kenapa kita pusing, saudara? Yang penting kerjakan apa yang dia perintahkan. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupan kita masing-masing. Amen. Nah kalau Anda di bawah seorang hamba Tuhan, jangan punya hati berontak.
Mentang-mentang kau ngerti banyak, engkau berontak, engkau salah dengan Tuhan. Coba lihat Yesus, saudara. Lukas pasal yang kedua. Jadi, ini hati kita harus besar, saudara. Ilustrasinya dalam sekali itu, saudara. Terlalu ajaibkah sehingga susah berhenti tertawanya. Lukas 2 ayat 48. Lihat mulai ayat yang ke-48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Garis bawah itu, mereka tidak mengerti. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya. Luar biasa. Orang tua Yesus tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Tapi apakah Tuhan berkata, dasar orang tidak rohani, udah ganti orang tua? Masa begitu? Pecat orang tuanya, ganti yang lain. Cari Hana sama Simeon, lebih ngerti. Ya sudah mati kira-kira zaman itu, saudara ya. Tapi Tuhan Alkitab berkata, sekalipun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya, dia tetap kembali dalam asuhan mereka. Sampai waktunya tiba. Kelak ketika waktunya tiba, Maria tidak bisa mencegah dia untuk meneruskan pelayanannya kan. Tapi sebelum waktunya tiba, yang luar biasa, sekalipun orang tuanya tidak mengerti yang dikatakannya, dia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Ini loh saudara, kerendahan hati. Ingat, promosi datangnya dari Allah. Bukan dari mana-mana peninggian itu, kata Alkitab. Peninggian itu asalnya dari mana? Dari Tuhan, saudara. Jadi nggak usah promosikan diri lah, saudara. Uf Ekman dalam khotbahnya berkata, singa tidak perlu kartu nama. Ngerti maksudnya? Singa tidak perlu kartu nama. Banyak orang promosikan dirinya dengan kartu nama hebat-hebat kan? Tapi kalau singa, dari geramnya aja, dari aumannya, orang tahu ini singa. Dan tidak perlu kartu nama. Ada teman saya orang Jakarta, pesenin saya t-shirt satu. Tulisannya singa, tidak perlu kartu nama. Malam ini nanti selesai makan malam, himbauan soal Prince of Egypt belum bisa dikabulkan. Jangan nyesal, kita sudah siapkan buat Anda yang lebih baik dari itu. Saya minta Anda lihat akan video kebaktian Uf Ekman di Semarang tahun lalu. Dan ini merupakan kebaktian terakhir dia. Saya punya tugas buat saudara. Tolong Anda perhatikan akan isi khotbahnya. Sebab di tengah-tengah khotbah itu ada pesan buat Indonesia. Lalu pertanyaan saya begini, sudahkah itu nubuat digenapi atau belum? Oke? Ya, begitu Anda selesai, nanti kemudian Anda tulis di sebuah kertas. Ini tanpa jebakan apa-apa yang ini saudaraku, tulus sekali. Tulis namamu, ya, lalu kemudian Anda ulangi dengan kata-kata saudara. Nubuatannya apa? Setepat mungkin yang Anda bisa, tapi tidak harus tepat persis sama. Intinya apa? Lalu yang kedua, Anda ngomong, sudah digenapi atau belum? Alasannya apa? Kalau sudah, alasannya apa? Kalau belum, alasannya apa?
Sebetulnya kalau Anda bisa ikuti dari pertama, luar biasa. Yang hebat dia bisa, ketika dia khotbah tentang 5 jawatan, saudara. Wah, itu bagus sekali. Nanti waktu ke waktu akan kita putarkan buat saudara. Tapi malam ini khusus yang kebaktian terakhir. Nanti Anda akan dengar ketika dia berkata begini. Sekarang aku tahu kenapa aku harus datang ke negara ini. Dan kemudian dia sampaikan nubuatan itu. Luar biasa. Dan Ibu Indri yang menerjemahkan. Anda ketemu dia lagi. Mau lari kemana? Ketemu terus pokoknya saudara. Yang belum puas, besok ketemu lagi, Sabtu ketemu lagi, Minggu ketemu lagi. Senin, jangan kayak dia, semua jalannya mulai begini, kabur semua yang laki, saudara. Dan ini akan memberkati saudara. Saudara akan sangat diberkati. Dan ini merupakan kebaktian yang paling mengesankan buat saya selama kami bergereja. Nanti pada kesempatan lain kita akan putar kebaktiannya Bill Wilson. Itu kalau Anda dengerin dia, isinya cuma air mata, saudara. Dan Bill Wilson nanti bulan Agustus akan mengajar di tengah-tengah kita juga. Nah, saudara sekalian, dengar sekali lagi sebelum kita selesai. Saya tahu nyamuknya banyak, tapi sama ciptaan Tuhan dilarang saling menyakiti. Semua pengetahuan yang Anda terima, kalau hanya cuma pengetahuan Alkitab berkata, menimbulkan kesombongan. Belajar tidak hidup di dalam pemberontakan. Amen. Mari kita berdiri sama-sama. Sekali lagi yang saya ingin ketika nanti Anda lihat video ini, karena lampu itu harus dimatikan ya, jadi saudara mungkin tidak bisa langsung menuliskan, Anda serap aja, lalu kemudian Anda tulis dengan kalimat sendiri boleh juga, apa inti nubuatannya. Yang kedua, katakan ini sudah tergenapi atau belum, dan alasannya apa Anda berkata begitu. Kalau sudah, mengapa Anda berkata sudah? Kalau belum, mengapa Anda berkata belum? Oke, dan saudara akan diberkati dengan video ini karena ini luar biasa. Sekalipun begitu, saudara, tetap kalau jumlah kehadiran yang paling hebat waktu seminar sorga dengan Pak Yusaknya, ini juga penuh, gereja penuh pada waktu itu. Dan waktu itu masih jemaat kami baru mungkin 400-an ya, kira-kira hanya 400. Tapi sebagian besar yang datang, kalau Anda lihat itu pengunjung. Dan kami diberkati sekali dengan apa yang ada. Saudara siap? Mari angkat tangan sama-sama. Bapa, ini doa kami pada malam hari ini. Tetap berikan kepada kami hati yang lembut ya Tuhan. Pengetahuan yang kami terima bukan untuk mengkritik orang lain, mengkritik pemimpin kami, mengkritik akan hamba Tuhan lain. Tapi semua kebenaran yang kami terima, oleh karena kami ingin menghidupinya dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Dan sore ini kami berdoa, beri kami hati yang rendah hati, yang mau terbuka dengan apa yang Tuhan kerjakan, dan selalu berkata, Tuhan, biar semua yang kami tahu, kami boleh hidup di dalamnya. Bukan hanya mendengar saja, tapi kami hidup di dalamnya seperti yang Yakobus katakan. Sehingga kami tidak menipu diri kami sendiri, tapi semua kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu pada sore hari ini. Berkati akan fellowship kami, berkati makan malam kami, berkati akan film yang kami lihat, video yang kami lihat hari ini. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan kami makin dibakar dalam api Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang diberkati berkata, Amen. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya.
bangsa bagi maju berperang, maju berperang, maju berperang, kita berperang, bangsa-bangsa bagi maju berperang, maju berperang, maju berperang, bangsa-bangsa berikan lebih lagi, lebih lama lagi bagi dia. Berikan lebih lama lagi bagi dia. Haleluya. Mari lebih lagi bagi dia. Dia layak, Tuhan yang layak. Amin. Amin. Haleluya. Bermakmurlah bagi Allah. Bermakmurlah bagi Allah. Bermakmurlah bagi siapa? Bagi Allah. Memulihkan umatnya, hiduplah sang kakak dan pujilah dia. Mari, mari kita bersama bekerja di hati dan untuk apa? Membuai jiwa-jiwa bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi
ditinggikan namamu. Kau yang sudah datang ke dunia ini. Dan kau yang tunjukkan jalan buat setiap kami. Kau yang mati buat setiap kami. Tapi kau juga yang bangkit pada hari yang ketiga. Kau yang membawa kemenangan buat setiap kami. Haleluya. Amin Tuhan. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise. I'm so glad you're in my life. Terima kasih Kau ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau yang telah menyelamatkan hidup kami. You came from heaven. Kau datang dari surga turun ke bumi Tuhan. Kau menunjukkan jalan-Mu buat setiap kami. Dan Kau mati buat setiap kami Tuhan. Amin. Mari kita. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Hanya namamu yang layak ditinggikan. Tidak satu orang pun layak terima kehormatan ini. Dan semuanya hanya bagimu ya Tuhan Yesus kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Lanjutkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang pimpin kami seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk sebentar.